Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Radliana Minulfa, NPM 18641084 dari kelas 6A, jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi elementer dan integral garis pada bidang kompleks. Baiklah, yang pertama itu integral fungsi elementer. Dalam fungsi kompleks ada beberapa fungsi elementer, yaitu fungsi aljabar, fungsi rasional, fungsi trigonometri dan inversnya, fungsi eksponen dan logaritma, fungsi hiperbalik dan inversnya. Berdasarkan integral pada fungsi real, maka dapat ditentukan integral dari fungsi kompleks tersebut. Yang pertama yaitu integral z pangkat n dz sama dengan z pangkat n tambah 1 per n tambah 1, di mana n tidak sama dengan min 1. Yang kedua yaitu integral dz per z sama dengan imajinar z. Ketiga yaitu integral e pangkat z dz sama dengan ez. Yang keempat, integral a pangkat z dz sama dengan a pangkat z per imajinar a. Yang kelima yaitu integral sin z sama dengan dz sama dengan cos z. Yang keenam yaitu integral cos z dz sama dengan sin z. Yang ketujuh, integral tan z dz sama dengan imajinar secant z sama dengan min imajinar kosekan z. Yang kedelapan, integral cos z dz sama dengan min imajinar kosekan z sama dengan imajinar sin z. Yang kesembilan yaitu integral dz sama dengan imajinar kosekan z dikurang cos z sama dengan imajinar tan z per 2. Turunan fungsi integral fungsi real sampai 33 integral. Yang kedua itu integral garis pada bidang kompleks. Pada kalkulus telah dikenalkan ada dua macam integral, yaitu integral tak tentu, yaitu suatu fungsi yang turunannya sama dengan suatu fungsi analitik tertentu dalam suatu daerah. Integral tentu atau integral garis pada fungsi kompleks atau fz dengan z sama dengan x ditambah i kali y dituliskan dengan integral fz dz. Untuk bilangan nyata atau real diambil dari garis bilangan nyata, sedangkan untuk bidang kompleks diambil sepanjang kurva C pada bidang kompleks atau lintasan integral Tz sama dengan xt tambah i kali y kali t. Kurva tersebut smooth jika C mempunyai turunan Tz sama dengan dz per dt x kali t ditambah i kali y kali t. Kurva C dinamakan lintasan integrasi dan kemudian dapat disebut sebagai lintasan tertutup jika z sama dengan z0. Jika titik akhir terapit dengan titik awal, maka dilambangkan dengan lambangnya ini. Sebuah lintasan integral untuk integral garis kompleks akan diasumsikan bersifat mulus berpotong-potong. Artinya terdiri atas hingga banyak kurva mulus yang terhubung satu sama lain. Keberagaman integral garis kompleks misalnya diasumsikan fz kontinu dan c adalah kurva mulus sepotong, maka fz sama dengan u x, y ditambah i v x, y. Inilah rumusnya. Delta Zm sama dengan delta Xm ditambah I kali delta Ym. Jadi Sn sama dengan sigma U tambah I kali V, dimana dikali delta Xm ditambah I kali delta Ym, dimana U nya itu sama dengan M sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N. Sn sama dengan sigma U kali delta Xm dikurang sigma U delta Ym tambah I dikali sigma U delta Y tambah
sigma U delta XM. Jadi di sini limit Sn di mana Sn n menuju tak hingga integral batas bawahnya itu C Fz dz sama dengan integral batas bawah C U kali dx dikurang integral batas bawah C I kali dy ditambah I dikali integral C di batas bawahnya C U kali dy ditambah integral batas bawah C V kali dx. Maka dapat disimpulkan bahwa integral pada garis pada si kompleks Fz sama dengan U tambah I kali V di bidang argen dengan Z sama dengan X tambah I kali 1. Integral C sama dengan integral batas bawah C Fz dz sama dengan integral batas bawah C U tambah I kali Vd kali X tambah I kali Y sama dengan integral U dx kurang V dy ditambah I integral V dx tambah U dy. Maka integral batas bawah C K1 F1Z ditambah K2 F2Z dz di mana C merupakan batas dari Z sama dengan X tambah I kali Y. Baiklah, sifat-sifat dasar integral pada bidang kompleks. Integral garis pada bidang kompleks ialah yang pertama, integrasi merupakan suatu operasi linear sehingga integral batas bawah C K1 dikali F1Z ditambah K2 F2Z dz sama dengan K1 integral F1Z dz sama dengan K2 integral batas bawah C F2Z dz. Yang kedua itu memecahkan atau membagi kurva menjadi dua bagian, yaitu kurva C1 dan C2, di mana integral batas bawah C Fz dz sama dengan integral batas bawah C1 Fz dz ditambah integral batas bawah C2 Fz dz. Maka arah integrasinya sama dengan integral batas atas Z batas bawah Z0 Fz dz sama dengan min integral batas atas Z dan batas bawahnya Z0 Fz dz dikali integral batas bawah B batas bawah A dan batas bawah atasnya B Fz dz sama dengan integral Fz dz di mana batas atasnya M dan batas bawahnya A ditambah integral batas atas B batas bawah M Fz dz di mana M besar dari A kecil dari B, atau integral batas bawah C Fz dz sama dengan integral C1 Fz dz integral batas bawah C2 Fz dz di mana C sama dengan C1 tambah C2. Integral C F dalam bundaran Fz bundaran T dan dz bundaran T Z inverse T dt di mana T sama dengan T1, T2. Mutlak integral C Fz dz kecil dari ML di mana M merupakan batas atas mutlak F2 dan L merupakan panjang dari C. Baiklah, yang selanjutnya itu integral bergantung lintasan. Misal lintasan C dengan ZT sama dengan XT tambah MIYT di mana T besar dari A kecil dari B dan Fz fungsi analitik pada dominan D yang memuat lintasan C. Maka nilai integral F lintasan Fz terdapat C bergantung pada bentuk lintasan yang diambil dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu ini. Integral batas bawah C Fz dz sama dengan integral batas atas B batas bawah A F
mutar Z T Z aksen T dt. Untuk menghitung integral lintasan di atas dilakukan cara sebagai berikut. Nyatakan lintasan C dalam ZT sama dengan XT ditambah I kali YT di mana T besar dari A kecil dari B. Carilah turunan Z inverse T, substitusikan ZT ke dalam FZ. Integrasikan FZ ZT terhadap T. Berikut beberapa lintasan dan penyajian dalam ZT lingkaran. Misalnya, sebuah lintasan C berbentuk lingkaran satuan, lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 1 dan sebagai sudut pusat, maka diperoleh hubungan X sama dengan cos dan Y sama dengan sin T. Oleh karena itu, lintasannya itu C ZT sama dengan XT ditambah I kali YT sama dengan cos T ditambah I kali sin T, di mana sama dengan E pangkat IT dengan T besar dari 0 kecil dari 2pi. Sedangkan lintasan C berbentuk lingkaran dengan pusat Z sama dengan 0,0 dan jari-jarinya R ditentukan dengan cara yang sama, sehingga persamaan dituliskan sebagai berikut, yaitu ZT sama dengan XT ditambah I kali VT sama dengan R kali E pangkat IT dengan T besar dari 0 kecil dari 2pi. Contoh, hitunglah integral dari fz sama dengan 1/2 per z atas lintasan C berbentuk lingkaran suatu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Nah, sini ini adalah persamaannya tadi Z C sama dengan ZT E pangkat IT dengan T besar dari 0 kecil dari 2pi. Ini dia. Terus fz nya sama dengan 1/per z sama dengan E pangkat T. Jadi ini kita cari integral 2pi0 fz z aksen T dt sama dengan integral batas atasnya 2pi, batas bawahnya 0, T I pi I theta dt sama dengan 2pi r. Inilah contoh-contohnya, itu misalnya pada Z0, X0, Y0 ke Z1, Y1, Y1, dimana T-nya itu T0 besar dari 0, kecil dari 1. Maka kalau kita menentukan lintasannya akan diperoleh seperti ini. Inilah contohnya. Hitunglah integral C fz dengan fz sama dengan z konjugat z dan lintasan C berupa segmen garis dari z sama dengan 2 dikurang 3 ke z sama dengan 1 tambah 2i. Jawabannya itu kita turunkannya, itu turunan zt ini sama dengan 1 tambah 5 tambah i. Jadi diperoleh itu fz sama dengan z sama dengan 2 kurang t kurang i min 3 tambah 5t. Integral fz dz sama dengan 1. Integral batas 1 batas bawahnya fz zt dz sama dengan integral 1, 0, 2 kurang T kurang 1 dikali min 3 tambah 5T dt sama dengan min 7/2 7i. Yang ketiga itu misalnya lintasan C berbentuk elips, maka kita peroleh yaitu rumusnya X sama dengan X0 pangkat 2 per A kuadrat ditambah Y kuali Y0 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan arah positif. Maka dengan cara yang sama seperti menentukan persamaan lintasan yang berbentuk lingkaran, dapat T sama dengan Z0 tambah A cos T ditambah I B kali sin T, di mana T besar dari 0 kecil dari 2pi dan Z0 sama dengan X0, Y0.
Contohnya itu, hitunglah integral fz dz dengan fz dengan x kurang i kali y dengan lintasan C berbentuk elip. 4x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 dengan berlawanan arah jarum jam. Untuk lintasannya itu, yaitu C sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat per 2 kuadrat kemana 1. Jadi cara pengujiannya yaitu zt sama dengan cos t ditambah 2 kali i sin t, dimana t besar dari 0 kecil dari 2pi. Turunan zt sama dengan min sin t ditambah 2 kali i kali cos t. Jadi LC nya sama dengan cos t dikurang 2 kali i kali sin t. Integral fz dz sama dengan integral batas atasnya 2pi batas bawahnya 0 cos t kurang 2 kali i sin t dikali min sin t ditambah 2 kali i kali cos t dt sama dengan integral 2pi 0 3/2 sin 2t kurang 2i dt sama dengan min 3/2 cos 2t ditambah 2it kuadrat t di batas bawah kan dan batas atas kan 2pi per 0 sama dengan hasilnya itu 4pi i. Yang keempat yaitu kurva. Bilangan lintas C dinyatakan sebagai persamaan kurva, maka kita dapat misalkan xt sama dengan t, sehingga interval parameter t dan bentuk gt sangat bergantung berturut-turut terhadap nilai x dan dari persamaan kurva yang diberikan. Sebagai contoh, misalnya lintasan C merupakan kurva dari persamaan y sama dengan 3x kuadrat dikurang 3, di mana titiknya yaitu x, y nya itu 1 dan 0 ke persamaan titik x, y nya 0,3. Persamaan lintasan zt sama dengan xt ditambah i kali yt sama dengan t ditambah i dalam kurung x t pangkat 2 dikurang 3 dengan t besar dari min 1 kecil dari 0. Contohnya itu, hitunglah integral fungsi fz sama dengan x y ditambah 2i kali y atas lintasan C sepanjang kurva y sama dengan 3x kuadrat dikurang 3 dari titik x, y nya itu 1 dan 0 ke titik x, y nya itu 0, min 3. Jawabannya, bersama lintas C, zt sama dengan xt ditambah i kali y kali t, dimana sama dengan t tambah i 3r kuadrat dikurang 3 di mana t besar dari min 1 kecil dari 0. Turunan zt nya yaitu 1 ditambah 6it fz sama dengan t dalam kurung 3t kuadrat dikurang 3 ditambah 2 kali i 3 kali lagi dengan 3t kuadrat kurang 3, hasilnya itu 3t kuadrat kurang 3 ditambah i dikali 6t kuadrat dikurang 6. Maka kita integralkan itu fz dz sama dengan dimana batas atasnya 0 batas bawahnya 1, 3t pangkat 3 ditambah 3t dikurang i 6t kuadrat dikurang 6 dikali lagi dengan 1 ditambah 6i kali t dt sama dengan min 39/4 ditambah 32/5 kali i. Yang kedua yaitu integral bebas lintasan. Dalam keadaan khusus, integral lintas tidak bergantung bebas terhadap lintasan. Artinya integral lintas akan bernilai sama walaupun lintasannya berbeda, akan titik-titik ujung lintasannya tetap. Syarat perlu dan cukup untuk keadaan tersebut diberikan berikut. Dominan D disebut terhubung sederhana bila setiap lintasan tertutup sederhana dalam D mencangkup titik-titik pada D. Misalnya fz analitik pada bilang tersambung sederhana di D. Maka terdapat fungsi analitik yaitu fz sehingga f aksen z sama dengan fz untuk setiap z anggota D, dan nilai integral fz terdapat setiap lintasan yang berhubungan dari titik z0 ke zi. Dinyatakan sebagai
berikut, yaitu integralnya itu Z1 batas atasnya dan Z0 batas bawahnya Fz dz sama dengan Fz1 dikurang Fz0. Dalam kondisi itu dapat disimpulkan bahwa bila Fz analitik pada dominan berhubungan sederhana yang memuat lintasan C, maka Fz dz sama dengan 0. Contohnya itu, ini kita dapat bila Fz-nya itu Z sama dengan sin Z, lintasannya ruas garis yang menghubungkan titik Pi 3Pi ke titik 2Pi dikurang min Pi. Ini X-nya Pi, Y-nya 3Pi, ini X-nya 2Pi, ini Y-nya min Pi. Jadi jawabannya, pandanglah bahwa Fz sama dengan Z sin Z. Merupakan fungsi entire, sehingga analitik pada dominan terhubung sederhana yang memuat lintasan C. Oleh karena itu, integral lintasan pada Fz tidak terhubung atau bebas. Bentuk lintasannya jadi hasilnya itu seperti ini. Integral C Fz dz sama dengan batas atasnya tadi kan kita ketahui itu 2Pi kurang I kali Pi, dan batas bawahnya itu Pi tambah 3Pi kali IZ dikali dengan Z sin Z dz. Hasilnya yaitu, karena udah kita turunkan, kita integralkan, hasilnya yaitu Pi kurang 2Pi cos Hpi ditambah sin Hpi dikurang Pi ditambah 3Pi cos Hpi ditambah sin H 3Pi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.